box juga nih, unik banget dan kayaknya cuma terjadi di Indonesia aja nggak sih? Ini ada pemain yang bisa mecahin rekor dalam musim yang sama juara Liga 1 dan Liga 2. Iya. Kang Eko, silakan bersabda. Ya ini agak unik ya, agak uniknya itu sebetulnya kan ini harus diomongin nggak sih koneksi antara Bali sama Persis Solo? Ya. Jadi kalau mau kita urai, klub-klub besar di Indonesia ini kan ada keterkaitan gitu. Kata kuncinya adalah kepemilikan saham ya. Nah ini saling terkait sebetulnya. Makanya nggak sulit tuh. Wah tim juara tapi kan pemainnya mungkin masih punya kontrak tapi nganggur ya, pinjam aja. Nanti misalkan kontraknya nggak usah kamu urus tapi gaji bulanannya tolong ya kamu bayar nih. Lumayan juga kan berapa puluh juta misalkan. Oke, deal. Nah, seperti itu gitu. Jadi nggak mengherankan kalau saya melihat komposisi ya kepemilikan saham di Indonesia, klub yang sudah juara Liga 2 ya, Persis Solo gitu ya. Itu terkoneksi tuh ke Bali United, terus ke mana, ke Arema gitu. Itu nggak mengherankan buat saya gitu. Ya memang di Indonesia karena nggak diatur ya. Nah Bung Erwin, tapi ini gimana sih, emang boleh nggak sih kayak gini sebenarnya? Ataukah perlu gitu kita regulasi yang mengatur secara khusus tentang ini? Boleh-boleh aja sebenarnya kan. Jangankan dari Liga 2 ke Liga 1, dari Liga 1 ke Liga 1 aja kan asalkan prosesnya benar, nggak menyalahi aturan, sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Jadi nggak heran kalau Abduh sama Eki Taufik tuh akhirnya jadi pemain yang satu musim ngerasain 2 gelar juara di Liga 2, Liga 1. Nah, ini kan yang memungkinkan kenapa bisa kejadian seperti itu karena jarak antara Liga 2 selesai sama Liga 1 selesai itu cukup lama. Sebenarnya menguntungkan juga buat pemain ya. Kalau pemain itu dipakai oleh tim Liga 1 gitu. Tapi kalau untuk yang nggak dipakai kan kasihan juga sebetulnya. Nah, itu tadi faktornya karena jaraknya cukup lama. Kalau di luar negeri kan sebenarnya jarak Liga utama sama liga di bawah-bawahnya kan nggak terlalu lama ya. Iya, ini mungkin karena kondisi Covid juga ya, karena pandemi sehingga jadi sejauh ini kompetisinya dan klub juga diuntungkan loh. Klub yang pinjem dapat tenaganya, klub yang minjemin itu saya yakin pasti ada lah kompensasi yang dibayar sama klub yang minjem gitu. Kan ngurangin beban pengeluaran juga iya. Tapi ini butuh regulasi nggak sih untuk ngatur khusus tentang ini gitu? Kalau saya pikir perlu ya. Jadi orang Indonesia ini diatur aja kadang-kadang suka diterabas seenaknya gitu. Apalagi nggak diatur gitu. Makanya kalau Intan ngomong diatur, perlu nggak? Ya perlu lah gitu. Maksudnya biar marwah sepak bola ini kadang-kadang kita udah mulai makin ngaco kayak kemarin AHA Pati pindah ke Bekasi kok. Mereka tuh lupa nggak ada misalkan jarak nih antara perpindahan tim, harus ada penerimaan dari Asprof misalkan ya, Pati di mana Jawa Tengah ya, Asprof Jateng diterima ke Bekasi Jawa Barat, itu kan ada waktu minimal nggak boleh ganti nama dulu, kayak gitu-gitu aja kok kayaknya emang nggak ingat apa nggak ada yang ngasih tahu gitu tiba-tiba press release itu kan ngaco gitu, jadi harus diatur memang kalau di Indonesia ini. Oh tapi ini dia. Oh ini kok aku nggak tahu loh ini sumpah, kok ini tiba-tiba ditayangin ya? Nggak, aku nggak lihat. Ini sehati. Ya, tapi beneran, ini gimana tiba-tiba nih Bang Erwin melihatnya? Bener ya. Tapi ini ada kan aturannya kan ada ya? Ada. Terus kenapa ini bisa? Ya pasti silap ini ya. Yang pertama mungkin yang pertama silap mata. Iya. Yang pertama mungkin nggak peduli coba-coba yang dengan pertama regulasi. ya. Yang kedua memang nggak terinfokan dengan benar bahwa ada aturan ini gitu. Tapi kok harusnya maksudnya tim gitu pasti tahu lah. Kalau yang kasus somasi ini nggak sebetulnya ya, walaupun itu dari aturan komunitas ada tentu saja yang tadi saya bilang ganti nama segala macam. Tapi somasi ini terkait sebetulnya sama hukum negara, hukum nasional nih. Nah kalau ya. hukum hukum nasional ini kaitannya karena kan gini, nama, brand ya segala macam itu kan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi siapapun yang udah mendaftarkan duluan dia berhak ya atas hak eksklusif dan lain sebagainya. Otomatis kan udah ada yang daftarin duluan ya. Namanya siapa tahu nggak? Oh bukan Erwin, Erik ya. Saya kira Erwin, tadi saya mau kidding gitu kan. Erwin ternyata bukan. Erik, sorry. Erik ya. Nah ya wajar gitu. Misalkan dia udah yang punya namanya, license, dilindungi ya oleh hukum nasional, tiba-tiba ada yang mau pakai. Ya disomasi lah nggak boleh. Kecuali atas izin dia gitu. Oh Atta mau bayar sekian misalkan. 30M, tapi mau pakai nama Bekasi RC, ya silahkan kalau kayak gitu. Ini artinya nggak ada komunikasi dong iya, antara... makanya disomasi wajar gitu. Karena kan prosesnya itu kan saya lihat tahun 2020 didaftarkannya ya. Gitu. Jadi ada orang-orang yang memang kesadaran hukumnya ya itu tinggi gitu. Kayak nama Persib nih, Persib sama logonya itu didaftarin duluan nih. Di saat klub-klub lain masih belum Persib udah duluan gitu. Cuma dalam penegakan kekayaan intelektual di sepak bola, di olahraga, ini kan nggak represif banget nih. Jadi walaupun Persib
Nggak ketat sudah ya. mendaftarkan, tapi kan mereka nggak main berangus yang di emper-emper terus yang dagang disikat, disita kan enggak Iya, gitu. iya. Nah itu. Tapi kalau masalah nama ini ya jelas dong. Krusial ya soalnya. Krusial banget gitu kan, masalah identitas juga gitu. Ya, nah ini soal identitas, ada juga nih pemain yang punya jimat juara, ada Spasojevic. Yang juara bareng Bayangkara ya waktu itu. Ada juga Michael Orah, nih dia Ilya Spasojevic ya. Ini waktu itu dia menang saat bersama Bayangkara, saat Bali United. Dan Bali United juga 2 musim ya. Ini juga ada Gunawan Dwi Cahyo. Ini dia bersama Persija Jakarta dan 2 musim bersama Bali United. Dan Michael Orah juga bersama Persija Jakarta dan 2 Bali United. Ini kabarnya, kalau misalnya kita yang kayak cocok logi, ini harus ada 3 pemain ini nih, pemain jimat. Bukan harus sih, maksudnya ini 3 orang menjadi 3 pemain jimat juara nih kayaknya. Berarti kalau Persita pakai 3 pemain ini otomatis juara ya kayaknya. Waktu itu cuma pakai Spaso aja sih, jadi nggak juara. Iya bener ya. Ini gimana nih tanggapannya melihat akhirnya 3 pemain ini merasakan 3 kali juara? Iya kalau ngomongin jimat, terus kan sekarang lagi trennya jimat Pawang Hujan itu kan klinik ya. Saya sih nggak percaya. Bukan nggak percaya, nggak pingin membahas masalah begituannya. Tapi kan ini jelas nih pemain, apalagi Spaso ya, dari kualitas lalu pembeda di tim gitu. Saya pikir 2 pemain yang lain juga sama, tapi plus juga. Ini saya tanpa mengecilkan 2 nama ini ya. Ya nasib baik berada Orah di tempat sama yang Gunawan. tepat saya pikir ya. Ya, tanpa mengecilkan keduanya. Ini keduanya jelas pemain bagus lah, main di Persija, di Bali United. Cuma kalau dari hal menonjol ya, dominan di lapangan, saya sih cuma bisa nyebut satu nama aja, Spaso aja. Bung Erwin setuju? Ya, waktu Orah sama Gunawan ini pindah kan satu paket mereka Iya. dari Persija bareng-bareng ke Bali United. Ini pilihan Teko kan? Iya, dan ini mungkin pemain yang bukan pemain yang spesial kelasnya timnas. Gunawan pernah di timnas tapi sekarang juga udah enggak kan. Soal faktor usia juga. Ini tipikal pemain yang dibutuhkan sama Teko. Jadi Teko nggak peduli bahwa ini pemain, nggak pikir pasti ini jimat apa segala macam, nggak mikir itu. Tapi karena kebutuhan tim dan bisa dibilang dalam tanda kutip mereka berdua beruntung ya pindah satu paket dari tim juara ke Bali United. Dan harus diakui di Bali United kan juga nggak selalu dapat tempat utama. Ya. Gunawan Dwi Cahyo, ada Leonardo Pamahu. Tapi kalau di Spaso belakang. iya. Ya, kecuali Spaso ya. Spaso juga pelapisnya juga susah kan ya. Iya. Kalau Spaso nggak main, pelapisnya siapa di Bali United? Artinya 2 orang Orah dengan Gunawan ini pindah ke tim yang tepat, tapi mereka punya kelebihan mereka itu adalah yang dibutuhkan oleh tim. Dan nasib baik ya. Nah, bukan jimat, jadi amal-amalan mereka di masa lalu bisa jadi berimbas 3 musim terakhir ini. Ini jadi religius ini ya. Gara-gara bridging-nya Dan sayang sama ibunya biasanya. Pemain dengan nasib baik seperti ini biasanya berbakti sama mamanya. harus sama orang tua. Nah, kayak Kang Eko ya. Nah, tapi Kang Eko sama Bung Erwin ini 3, coba sebutin deh nama 3 pemain yang paling penting untuk kemenangan Bali United kali ini. Siapa aja? Bung Erwin dulu. Spaso, Terus? nomor 1. Nomor 2, Besa. Berbeza. Iya, nomor 2. Jadi nggak ada si Place, ada dia, ya nggak ada Paulo Sergio, nggak ada Place, dia yang ambil peranan. Iya. Yang ketiga? Nomor 3 siapa ya? Kalau saya 2 sama plus Sabar, biar Kang nggak Eko. keduluin enggak. Plus Nadeo. Jadi kita kalau ngomongin kemenangan kayaknya yang ngegolin proses gol enggak. Nadeo juga sangat berpengaruh saya pikir. Oke, Bung Erwin siapa Paceko, satu lagi? Paceko. Paceko. Karena Nadeo kadang-kadang Iya. gantian juga sama Wawan sih ya. Paceko sebenarnya di beberapa pertandingan, termasuk waktu lawan Persebaya, jadi beberapa kali dia kecolongan sama Samsul Arif ya. Waktu lawan Persebaya di pertama, yang pertandingan kedua juga dia kecolongan, Samsul Arif bisa Bung bikin Erwin gol. nggak ada pemain Indonesia dong berarti? Apa itu? Asli Indonesia 3 pemain yang nggak ada yang asli. Spaso kan Indonesia. Oh iya. Kan baru. Spaso baru kan? Enggak, tadi saya nyebut Maksudnya Nadeo juga. aslinya bukan yang langsung dari awal. Kan Kang Eko, kan Kang Bung Erwin yang enggak. Kalau Nadia Indonesia Enggak, ya. maksudnya gini, tadi saya nyebut Nadeo, saya tuh jadi kepikiran karena kan Kenapa? di antara 3 kiper yang naik daun ya, Teja Paku Alam, Andre Tani sama kiper Arema itu kan Nadeo nggak masuk ya. Jadi saya ngelihat tadi Nadeo kenapa? Karena ganteng. Jadi cara pikir saya kok jadi kayak cewek ya. Ngomongin pemain Bali saya pikir yang ganteng siapa Nadeo gitu. Iya ya. Kenapa ya? Saya nggak ada pemain Indonesia. Saya lama kelamaan kok Tuh, perspektifnya ganteng nggak dia. tuh? Kepanya Indonesia. Pakai masker aja kelihatan ganteng. Iya. Iya. Bukan pakai masker aja jadi tambah ganteng. Oh, iya, Biasanya iya. gitu. Naik kegantengan. Kalau saya pakai masker jadi nggak kelihatan apa-apa ya. Ada yang masker jenik, kalau dibuka maskernya jadi kurang bagus ada. Oke, ini tadi kita aduh sampai keselak. Kita udah ngomongin soal Bali United.
Ini masih ada sisa satu slot lagi yang masuk ke AFC ya, karena kan runner up kita udah tahu ya, Persib Bandung. Status ini akhirnya membuat Maung Bandung Persib bakal nggak di Bandung. tampil, Maksudnya Persib nggak dibahas nih. bakal tampil di Piala AFC 2003-2024 langsung mengawali fase grup. Nah ini coba deh kalau kita bahas dulu perjalanan Persib akhirnya jadi runner up dan nanti mereka akan ke Piala AFC. Gimana nih Kang Eko nih duluan? Aku sambil minum ya. Saya pikir untuk tim sebesar Persib ya, ini sebetulnya lebih dari sekedar pertandingan internasional, tapi ini etalase ya, etalase. Saya ingat betul tuh waktu saya ke Jepang, ada klub J1 apa J2 gitu ya. Itu jumlah follower klubnya itu di bawah saya di Instagram sampai kaget. Oh, apalagi di bawah Intan, jauh dia pasti kan Intan ya. Nah, orangnya sampai bingung, emang kalau klub di Indonesia berapa katanya? Maksudnya kan saya bukan artis, bukan pejabat, tapi saya lihatin Persib sekian Kaget juta, ya Persija sekian juta, dia kaget. Maksudnya mungkin dia mikir Indonesia ini main bolanya emang sebagus apa sih? Saya bilang antara fanatisme, kecintaan sepak bola dengan prestasi memang terkadang nggak berbanding lurus gitu. Nah ini bagus nih buat Persib ya. Persib mengklaim diri kan sebagai klub yang paling populer ya dengan jumlah follower di medsos segala macam. Tapi kalau nggak ada bukti main tayangan di level Asia mungkin ada ditayangin lah highlightnya sama beberapa TV internasional, ya kayaknya kurang ini ya, kurang nendang lah. Tapi jelas ini etalase buat Persib, apapun nanti hasilnya ini lebih dari sekedar kesempatan Bisa bermain, show off ya. bisa etalase bisnis, etalase promosi dan lain sebagainya. Yang jelas sponsor nanti kalau misalkan ini deal ya, ini logika marketing lah. Saya kadang-kadang suka ngamatin mereka ngejual klubnya gitu ya. Ini ketika ditayangin di TV ini ya, pertandingan dari jangkaunya sampai ke Arab, sampai ke Cina gitu, itu sponsor mau itu. Nanti nambah. Bisa jadi beda kan, sponsor yang main di Liga 1 sama sponsor yang jersey yang dipakai di AFC-nya beda. Jadi ini sangat menguntungkan untuk Persib gitu, sangat menguntungkan. Ya, ini menarik ya Bung Erwin karena belum pekan ke-34 udah ada juara, udah ada runner up nih. Iya. Tinggal tunggu satu slot lagi. Iya. Terus apa pertanyaannya? Bung Erwin siapa?